Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmalul Khair Amnur dari Fakultas Psikologi kelas A, NIM 45240913116. Pada video kali ini, saya akan membuat video singkat tentang etika mahasiswa. Adapun etika yang akan saya jelaskan pertama yaitu etika akademik. Di dalam dunia perkuliahan, etika akademik menjadi landasan penting bagi seluruh mahasiswa dalam membangun karakter dan meraih kesuksesan. Karena tujuan dari etika ini sendiri yaitu untuk memberikan atau membangun karakter-karakter positif dan meraih prestasi-prestasi yang gemilang. Dalam hal ini juga kita diajarkan untuk bersikap jujur dalam mengerjakan tugas dan ujian. Adapun contoh-contohnya yaitu kita harus aktif dalam diskusi di kelas, datang tepat waktu, dan juga menghormati pendapat teman sekelas juga. Adapun poin yang kedua yaitu etika berkomunikasi. Etika berkomunikasi sangat diperlukan di dalam dunia perkuliahan. Karena kamu banyak berinteraksi dengan berbagai pihak seperti dosen, staf, bahkan dan teman sekelas. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kesopanan dan menghormati semua pihak. Selain itu juga, kita harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan kunci Selain itu, skill komunikasi yang efektif dan efisien menjadi kunci untuk membangun hubungan yang positif. Adapun poin yang ketiga yaitu etika antar sesama mahasiswa. Etika ini sangat penting di dalam dunia perkuliahan karena etika ini membantu kita untuk saling mengenal dan saling mendukung satu sama lain. Dalam dunia kampus, kita banyak bertemu individu-individu yang berbeda latar belakang, suku, ras, dan agama di dalam kampus. Maka dari itu, menghargai pendapat individu yang berbeda latar belakang dan budaya dari kita, itu adalah kunci dalam membangun keharmonisan di dalam dunia kampus. Dan juga kita harus menerapkan sikap gotong royong dan saling membantu satu sama lain dalam proses belajar mengajar. Karena itulah yang akan membantu kita dan membuat hubungan kita menjadi erat dari individu-individu yang berbeda latar belakang dan budaya. Poin keempat yaitu etika organisasi kemahasiswaan. Saat Anda memasuki dunia kampus, Anda pasti akan bertemu dengan organisasi atau himpunan lainnya. Organisasi yang berintegritas adalah organisasi yang mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Oleh sebab itu, kita harus bekerja sama dan bahu-membahu untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini juga kita harus mampu bersinergi di dalam organisasi atau himpunan untuk membantu memajukan organisasi atau himpunan yang ada di dunia kampus atau di dalam kampus. Adapun poin yang kelima yaitu etika riset dan publikasi ilmiah. Etika riset dan publikasi ilmiah ini adalah landasan penting dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Kejujuran dan integritas
merupakan nilai fundamental yang harus dijunjung tinggi oleh peneliti. Berarti, setiap proses penelitian harus dilakukan secara transparan dan objektif dan bebas dari plagiarisme. Menghormati hak cipta. Peneliti juga bentuk etika riset. Contohnya yaitu mencatat dan mendokumentasikan data penelitian dengan akurat dan menganalisis data secara objektif dan tidak memihak. Itulah etika yang harus diperhatikan dalam riset dan publikasi ilmiah. Poin yang keenam yaitu etika penggunaan fasilitas kampus. Di dalam dunia perkuliahan, etika penggunaan fasilitas kampus itu harus diperhatikan baik-baik karena kita sudah difasilitasi oleh kampus dengan berbagai fasilitas-fasilitas yang bagus. Maka dari itu kita harus menjaga fasilitas tersebut dengan cara harus membersihkan fasilitas kampus dan merawat fasilitas kampus. Contohnya yaitu gunakan perpus untuk belajar dan gunakan laboratorium untuk praktikum dan gunakan lapangan untuk olahraga. Fasilitas-fasilitas yang telah kita gunakan harus kita rawat dan bersihkan apabila kita telah selesai menggunakannya, dan harus digunakan secara baik-baik. Baik, adapun poin yang ketujuh yaitu etika di era digital. Di era digital ini, media sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mahasiswa, karena setiap mahasiswa pasti menggunakan media sosial. Maka dari itu, kita harus mengetahui dan bijak dalam menggunakan media sosial. Dengan cara kita harus bertanggung jawab dan menghindari ujaran kebencian. Menghormati privasi orang lain di dunia maya juga merupakan etika penting di era digital. Jangan membagikan informasi pribadi orang lain tanpa persetujuan dari orang tersebut. Berhati-hatilah dalam menyebarkan atau menyebarkan foto atau video yang dapat merugikan orang lain. Hindari penyebaran berita hoax atau berita palsu. Bersikaplah kritis dan objektif dalam menerima informasi. Adapun poin yang ke-8 atau poin yang terakhir yaitu tentang etika lingkungan kampus. Kenapa saya mengambil etika lingkungan kampus? Karena saya rasa etika ini sangat penting bagi seluruh mahasiswa untuk menjaga lingkungan kampus. Menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan kampus merupakan tanggung jawab bersama Civitas Akademika. Kita semua harus berkontribusi untuk menciptakan lingkungan kampus yang asri, nyaman, dan sehat. Karena dengan memiliki lingkungan yang seperti itu, kita akan juga mudah untuk belajar dan nyaman untuk belajar di lingkungan kampus. Contohnya yaitu, buanglah sampah pada tempatnya, hindari membuang sampah pada sembarang tempat, dan hematlah air dan energi, serta jagalah tanaman dan pepohonan di lingkungan kampus. Gunakan transportasi ramah lingkungan, berpartisipasi dalam kegiatan bersih-bersih atau kegiatan baksos yang dilaksanakan oleh kampus. Baik, itulah tadi pemaparan beberapa poin-poin tentang etika mahasiswa yang sempat saya sampaikan. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian. Astabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.